sebenarnya rencananya gimana sih? Rencana lu kapan sebenarnya nikah? Terus persiapannya udah sampai mana sebenarnya sebelum semuanya berubah gitu, Bu? Awal sih ya gue kalau sesuai rencana itu gue nikah itu di tanggal 4 April. Ya kan, 4 April 2020. Itu udah direncanain dari memang dari jauh-jauh hari sebelum ada memang corona masuk ke Indonesia lah. Tapi lah ceritanya. Terus persiapannya gedung berarti dari resepsi. Persiapan itu udah semuanya sebetulnya udah 10%. Udah berapa? Sampai di 90% lah. Sampai di Hamin 2 minggu itu ternyata kan ada edaran kan dari gubernur tuh nggak boleh ngadain keramaian kan, kegiatan apapun lah, apalagi resepsi gitu. Oke, terus gue konfirmasi ke pihak gedungnya sama catering. Ternyata ada pengecualian saat itu di surat. Perbolehkan asal dengan protokol. Protokolnya itu menyiapkan ruang isolasi, lalu menyiapkan termogan itu kan yang termometer kan, sama hand sanitizer. Di setiap sudut pokoknya. Di setiap masuk pemeriksaan, jadi kalau ada memang suhunya di atas 37,3 kan waktu itu kebijakannya, itu harus langsung masuk ruang isolasi atau disuruh pulang, nggak boleh masuk ke area. Ternyata setelah waktu itu gue udah technical meeting itu sama catering sama gedung, udah pokoknya tinggal jalan doang. Besokannya keluar lagi kebijakan baru. Ternyata nggak boleh ngadain resepsi. Jadi pengecualian itu udah ditolak. Gue bingung lagi tuh kan. Pada akhirnya kita gimana ya? Akhirnya udah daftar di KUA. Kita udah daftar di KUA karena gue kan tinggal di Cipinang, Salma tinggal di Tanjung Duren. Itu di kecamatannya Senen. Kan gue di daerah Salemba kan. Jadi gue ngurus ke sana. Terus kita KUA. Akhirnya pindah KUA karena nggak boleh ternyata. Tadi niatnya gue mau akad aja di sana kan. Jadi nggak perlu gue ngurus lagi. Jadi ya udah gue akad aja deh, nggak apa-apa. Akad seserahan terus selesai gitu kan, nggak perlu pakai resepsi, nggak apa-apa. Akhirnya nggak diperbolehkan juga. Hanya diperbolehkan di KUA. Gue terotak lagi nih berdua. Kalau kita nih di rumah aja lah nikahnya gitu. Boleh nggak nih kira-kira? Nah begonya gue udah terlalu gegabah ya kan. Nikah di rumah gitu kan. Gue cabut berkasnya di KUA Salemba, KUA Senen. Gue tanya penghuninya, Pak, Bapak kalau nikahin saya di rumah, berarti enggak? Oh, nggak bisa. Karena bukan sesuai dengan domisili kan, harus sesuai dengan kecamatan kan kalau mau di rumah kan. Iya, betul. Karena masuknya Grogol Petamburan tuh. Akhirnya gue cabut berkasnya. Gue daftar di KUA Grogol Petamburan. Lagi ternyata kan. Kenapa? Ternyata nggak boleh di rumah, harus di KUA. Ternyata nggak boleh di rumah akhirnya. Dan bahkan bukan nggak boleh di rumah juga, sampai gue itu nggak boleh nikah malah. Karena gue daftarnya telat kan, itu kan ya. Berkas. Iya, karena yang awalnya di-prepare berubah kan, jadinya. Iya, gue hamin 2 hari, hamin 7 ya? Oh, udah hamin 2. Iya. Dari hamin 7 hamin 7 tuh gue nggak boleh nikah pokoknya. Gue nggak boleh nikah di Petamburan, nggak boleh nikah di rumah pokoknya. Karena itu ditolak karena gue udah cabut berkas kan. Intinya adalah permainan orang dalam harus pakai duit, bro. Masa sih lagi pandemi gini tetap ada yang proyek? Ih, gila. Makin banyak kali ya sebenarnya. Bahasanya gini, ya udah nanti saya bantu ya. Pokoknya gitulah bahasa pemerintahan lah. Kita bantu ya. Pokoknya intinya bisa dibantu lah. Ternyata dipersulit juga. Menurut gue gini logika gue, kalau gue nanya di KUA Senen itu pada bisa gitu kan, ditarik berkas. Tapi ditutup itu ya? Berarti di Grogol Petamburan tuh bisa gitu kan. Jadi ternyata di Senen sama Petamburan itu beda kebijakan. Gua rasa beda pemerintah deh, atau beda kali mungkin ya. Beda negara kayaknya. Beda negara gue rasa.
Wali kota sih. Berarti kan maksud gua kebijakan dan undang-undang itu adalah sama gitu. Ketika di KUA Senen bilang bisa, kenapa di Grogol Petamburan itu nggak bisa? Itu jadi pertanyaan gua. Itu Kenapa? karena KUA Grogol itu waktu itu tutup. Dia ngambil tutup sendiri. Sedangkan KUA Nah itu dia nggak. Jadi tiap KUA itu ternyata berdasarkan kebijakan dari kepala KUA. Jadi bukan gubernur sekarang, pokoknya yang memimpin KUA itu adalah ya kepala KUA. Dari gubernur atau camat. Nah itu yang bikin gue, jadi sampai gue H-2 itu gue juga nggak tahu. Jadi kita bisa nikah apa enggak sih? Kita jadi nikah apa enggak sih? Gue nggak tahu itu sampai gue H-2. Benar-benar nggak tahu. H-2 itu ya? Sampai H-2. Sebenarnya bisa pas pakai orang dalam itu ceritanya nih, ada oknum lah dalam. Bisa dibantu nikah di rumah. Ini ada penghulu yang enak. Oke lah, gue dikasih kontak penghulunya. Terus ternyata setelah gue kontak-kontakan, dia nggak mau juga nih kayak di rumah. Bilang takut sama camat nih, beda lagi lah pokoknya. Jadi beda-beda versi nih. Gue nggak tahu yang satu kiblatnya kemana, yang satu kiblatnya kemana. Benar. Jadi beda-beda. Sampai akhirnya pas setelah H-2 itu bro? Sampai H-2 itu akhirnya, oh ya udah bisa, tapi nikahnya tetap harus di KUA kan. Dan harus 11 orang. Dan harus berapa? 11 atau berapa? 11 orang. 11 orang. Enggak 11 orang. 10. Lu cerita ke gue 10. 11 sih. 10 lu cerita. Pokoknya itu nggak cuma boleh tuh ya waktu itu gue nikah tuh cuma gue berdua nih. Kan 11 itu termasuk lu berdua maksudnya? Termasuk Iya. berdua. Oke. Hitungan dari lu tuh waktu itu 10. Lo berdua, terus saksi 2, terus orang tua kan? Orang tua 4. Orang tua 4. Berapa tuh jadi? Nah, 8. 4. Nah, terus 2-nya itu dari penghulu sama penghulu gitu. Penghulu 1 kan? Penghulu 1 sama Satu fotografer. lagi penghulu cadangan. Takut cedera kan, jadi penghulu cadangan ini bisa gantiin. Benar. Iya. Yang nikah lu apa gue sih? Gue lupa bro, sumpah. Tahu lah pokoknya. Iya, lu cerita ke gue 10 gitu. Berarti akhirnya lu jadi nikah tapi di KUA dengan maksimal pembatasan orang itu ya? Iya, jadi gue akhirnya mau nggak mau kalau memang gue mau nikah ya gue harus di KUA dengan protokol aturan yang ada gitu dan ngantri gitu lah. Lu gila men, lu baru kali ini sih gue ngeliat gue mau nikahnya ngantri gitu kan. Itu masalahnya gue juga kan siapa tahu sekalian ada bagi-bagi sembako di KUA coy. Nah itu juga gue juga kayak gue mau bikin apa namanya syukuran kan, pengajian gitu kan juga nggak bisa kan. Akhirnya cuma bagi-bagi sembako aja sama bagi-bagi makanan kan ke tetangga aja, infoin, takutnya kan dikiranya lo itu lagi kan. Berarti lo nggak nikah siri ya, Bang? Boleh Bang kasih foto dia megang itu Bang. Itu bukti kalau temen gue nggak nikah siri. Iya, yang parah lagi kan katanya kan sekarang nikah dapat kartu ya, nggak buku nikah kan ya? Iya. Iya kan, gue dapetnya buku nikah, gue tanya dong, Pak, kok kita nggak dapat kartu sih? Katanya, iya stoknya lagi habis, anjing. Gue bilang, ini orang yang nikah banyak banget kali ya gue. Tapi asahannya sama nggak bro antara buku sama kartu itu? Enggak, tadinya malah kita bukunya belakangan gitu katanya. Yang penting kalian nikah dulu nih, bukunya nyusul. Pak, saya udah nikah nih apa lu? Jadi kalau biasanya ada fotonya buku nikah nih nggak ada ya? Iya, foto gini, masa gue foto cuma gini-giniin cincin doang? Aja. Kan udah kalau begini-giniin cincin doang kan udah waktu itu. Nah berarti lu nggak ada ngadain setelah lu akad, setelah lu di KUA sah, itu nggak ada acara-acara gitu tuh, nggak ada sama sekali walaupun di rumah tuh lu nggak ngadain berarti ya? Ada di rumah doang Pak, cuma keluarga dia sama keluarga gua udah nggak ada siapa lagi, cuma makan aja. Iya, saya juga nggak dibolehin datang Bang, padahal saya mau datang loh, mau ngucapin selamat. Sedih nggak sih saya Bang? Ya, lamaran gue datangnya sore dia Bang. Itu backgroundnya itu pasti. Iya. Gue kira Met ya, untungnya itu ada backgroundnya buat foto. Kalau backgroundnya cuma tembok doang tuh gue acak-acak tuh kau asli.
berarti disiapin backgroundnya sama KUA ya? Iya, masih dikasih kursi lah seenggaknya. Oke. Berarti memang Itu sumpah ada. gue mikirin kostum aja. Ini gue kalau nikah di KUA tuh kostumnya bagaimana sih? Masa dia harus pakai itu kan kebaya di apalah dipaes kan? Jawa kan tadinya. Kira udah kita santai aja lah. Pakai temanya santai aja. Gue kira tuh dia pakai baju kebaya, pas gue liat ternyata sumpah lu beli baju kayak baju muslim mau lebaran aja. Gue kira kebaya tuh apa kayak? Aduh, Tapi nggak apa-apa lah bro. Yang lain ada yang niat-niat juga bro, sampai pakai ya itu kayak nikahan emang udah nikah normal gitu loh di gedung, memang dia pakai melatihan gitu baju komplit. Berarti semua yang lu persiapin dari awal, yang lu rencanain sampai teknik H-7 itu udah buyar semua ya? Nggak ada yang kepake tuh, catering nggak ada gunanya, pokoknya kayak gue ngadain acara berdua aja, gue yang setting, nggak ada jembatan catering sama sekali. Gila. Itu berarti gedung lewat, ya kan, catering lewat, Iya. Terus semua undangan udah lu sebar lagi? Undangan itu gue udah jadi, baru mau gue sebar setelah tekmed gitu kan. Undangan tuh undangan masih numpuk, gue juga nggak ngerti mau diapain undangannya. Wah gila. Itu udah jadi semua. Gue jadi lu bingung mau ngambil keputusan apaan. Asli. Jadi ya benar ya, akhirnya yang penting nikahnya aja dulu kan, ya nggak? Iya, kalau gue sih sebenarnya tergantung dari pihak perempuan kan. Dia enjoy gitu. Gue nanya dia, lu enggak sih kalau cuma di KUA doang, ntar lo dikiranya kan gitu kan ya. Sensor. Iya, benar. Mulut tetangga kan ngalah-ngalahin mulut netizen, bangsat emang. Iya emang. Mulutnya Mamet susah ya nggak Dan? Ya itu sih maksud gue, mulutnya Mamet sih, mulut tetangga itu. Nah terus berarti yang catering terus gedung dan lain-lain itu lu dapat dispensasi buat ngemundurin tanggalnya atau gimana tuh bro? Kalau buat catering sama gedung sih, karena beda itu kan ya, beda orang kan. Catering emang udah memang karena kondisinya nggak bisa ngadain. Kita lihat sampai, gue sih bilangnya sampai habis lebaran sih. Gimana nih follow up-nya dari pemerintah nih, kondisinya boleh nggak sih nanti ngadain kegiatan kayak gitu? Karena prediksinya kan sampai akhir tahun nih, gue nggak tahu lah. Kalau isu-isunya kan sampai akhir Juni tuh udah mulai longgar. Iya isunya, tapi kan karena kayaknya resepsi itu kan melibatin lebih dari 500 orang kan, pasti jadi betul juga kan, nggak boleh ngadain kegiatan kayak gitu. Mungkin kalau seminar doang atau di kantor mungkin masih boleh kali. Tapi itu kan lo tahu kan hektiknya dan padatnya itu kayak apa, itu udah kalau satu kena corona semua gue rasa tuh. Iya. Masih beneran konspirasi nggak sih corona, gue juga nggak ngerti nih. Nggak boleh bahas itu di sini, beda konteks. Beda konteks. Nanti di konten lain kalau mau bahas konspirasi ya. Kalau dari ini gedungnya? Gedung sih nggak masalah, cuman gue harus booking tanggal kan. Karena otomatis tuh yang nikah di bulan Juni, Juli, Agustus, September. Iya, bentrok kan pasti, benar. Mereka udah booking duluan kan? Iya. Mereka udah set tanggal duluan kan. Gue kan set nyari tanggal kosongnya tuh nggak tahu dapet tanggal berapa. Tapi gue booking 3 tanggal ya pokoknya. Jadi gue booking 3 tanggal di Juli sama di Agustus. Oh udah, tapi lu udah nentuin tanggal buat persiapan ininya ya? Pokoknya gue udah nggak mikirin mau tanggal berapa ini, Pak yang kosong kapan, udah gitu aja intinya. Karena udah nggak mungkin lo nyari gedung kan, karena udah mepet banget kan. Benar. Otomatis orang cancel semua juga. Pasti orang juga nyari plan B, plan C, plan D lah. Wah gila sih. Gue mikirnya Mat, lanjut. Sebenarnya saya mau nawarin juga nih Bang, jasa nikah siri sama Bondan waktu itu, tapi nggak jadi. Bercanda. Kan mungkin di tengah-tengah orang ini udah kebelet mau kawin, ya udahlah nikah siri aja. Tapi ada hikmahnya lah. Ada hikmahnya. Iya. Kalau tadi kata Bondan Salmanya muntah-muntah ya, berarti udah ada tanda positif kayak gitu. Oh iya, selamat ya bakal jadi calon. Bener nggak Dan? Wah, pas banget soalnya pas malam pertama doi lagi dapet. Jadi nggak malam pertama nggak beladuran ya?
Enggak. Pura-pura aja ditanya orang bilang bahagia banget. Siap. Tapi lu tetap nikahnya tanggal 4 ya, bro? Tetap gue tetap tanggal 4. Tetap gue diadain langsung tanggal 4. Oh, oke. Gue kalau mundur lagi bingung lagi gue. Mau kapan ya? Iya benar. Mana kalau lu mundur udah mau mepet puasa lebih ribet. Nah lagi, itu kan? karena pertimbangan gue itu kan. Ini kalau minggu depan lagi mepet puasa, aduh malah repot lagi kan, takutnya gue rasanya sih takutnya ke depan itu malah nggak boleh gitu kebijakannya, malah nggak boleh ngadain. Iya, benar. Pemerintah kan suka dadakan gitu kan infonya.